Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga sehat selalu ya. Jadi kesempatan kali ini kita akan belajar atau membahas tentang high sea atau laut bebas. Kedudukan high sea atau laut bebas ini berbeda dengan laut teritorial ya, atau laut kepulauan atau laut pedalaman, internal waters atau archipelagic waters, yang mana laut-laut tersebut masuk di bawah yurisdiksi hukum dari negara pantai. Halo? Sinyalnya apa jaringannya ini ya? Kedengaran ya, Saudara Satria ya? Halo? Saya lanjut ya. Dalam konteks ini, teman-teman perlu mengetahui bahwa high sea ya, atau laut bebas, dia tunduk pada rezim hukum internasional, ya, yang mana kedudukan dan posisinya dia dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia pada posisinya dalam keadaan damai, gitu ya. Artinya dia tidak di bawah dominium atau penguasaan satu negara manapun, ya. Yang itu menunjukkan satu fakta bahwa dalam konteks ini yurisdiksi atau sistem hukum yang berlaku itu di laut bebas ya, itu berbeda dengan yurisdiksi atau sistem hukum yang berlaku di laut teritorial dan laut pedalaman. Nah, Pak Satria ingin memberi stressing point di sana, ya. Artinya di sini dalam konteks high sea ada beberapa ketentuan yang dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia. Dalam bidang pelayaran, misalkan ada kebebasan manuver, ya, di dalam konteks pelayaran yang dilakukan oleh kapal berbendera, ya, asal tidak menimbulkan konfrontasi, asal tidak menimbulkan konflik, kemudian mereka dapat lalu lintas dengan damai, asal kemudian tidak menimbulkan konflik dan juga tidak menimbulkan kecelakaan seperti itu. Termasuk di dalam konteks fisheries ya, atau perikanan. Hal-hal yang berkenaan dengan perikanan di laut bebas itu prinsipnya pada umumnya adalah dilakukan dengan bebas. Namun yang perlu diingat teman-teman, di sini ada otoritas yang ditunjuk oleh umat manusia gitu ya, atau yang ditunjuk oleh hukum internasional untuk memonopoli dari peruntukan laut bebas atau high sea. Sehingga ini yang nanti akan menjadi debatable ya. Pada satu sisi kemudian negara berbendera, kapal negara berbendera berhak untuk atau dapat untuk menikmati kekayaan laut di sana. Tapi di sisi yang lain kemudian mereka juga wajib mengikuti rules and mechanism yang ditentukan oleh International Maritime Organization atau IMO di dalam rangka penguasaan wilayah atau di dalam rangka penikmatan ya hak-hak perikanan gitu ya, atau fisheries. Ya. Kalau di area ada organisasi atau otoritas yang disebut International Deep Seabed Authority. Kalau di high sea dia disebut sebagai IMO. Ya. Di sini fungsi mereka adalah satu, sama-sama memastikan bahwa peruntukan dan penggunaan wilayah yang masuk kategori laut internasional tersebut digunakan dalam keadaan damai, ya, tidak di dalam rangka menimbulkan konflik seperti itu. Ya, posisi laut bebas atau kedudukan laut bebas dasar hukumnya ada di pasal 86 UN Clause 1982. Ya. Laut bebas merupakan semua bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEE dari suatu negara. Artinya kalau ZEE, Pak Satria ulangi lagi, di sana terdapat hak berdaulat ya, atau sovereign rights dari negara pantai, atau laut teritorial yang merupakan kedaulatan penuh dari negara pantai. Nah, laut bebas betul-betul berada dan tunduk di bawah rezim hukum internasional, bukan rezim hukum negara pantai. Ya, perlu dicatat dan digarisbawahi.
atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Ya. Jadi betul-betul high sea ini merupakan bagian dari laut internasional. Ya. Tetapi in case ya yang di poin ketiga ini, kalau suatu negara ini bukan masuk kategori negara kepulauan, artinya jumlah pulaunya tidak signifikan banyak, maka jarak atau distance di antara dua pulau yang berada di bawah ukuran 24 nautical miles, ya, 12 mil laut di pangkal luar dan 12 mil laut di pangkal luar pulau A dan pulau B, jika lebih dari itu, maka dia dipisahkan oleh high sea. Ini dalam kasus ya, ini coba dicatat ya, atau digarisbawahi, dalam kasus apabila negara pantai tersebut tidak mendeklar sebagai suatu negara kepulauan atau archipelagic state. Ya. Maka jarak pulaunya harus dipastikan adalah 24 mil laut, 12 mil ya. Jika tidak, maka lebih dari itu, maka dipisahkan oleh laut internasional. Ya, jadi ada 3 prinsip yang ingin Pak Satria jelaskan di dalam pertemuan kali ini tentang prinsip kebebasan di laut bebas, status hukum kapal berbendera di laut bebas, dan yang ketiga pengawasan-pengawasan di laut bebas. Sebelum Pak Satria melangkah lebih jauh, mungkin ada respon terkait dengan paparan yang Pak Satria sampaikan. Silakan. Ada yang mau merespon? Belum? Belum ada, Pak. Oke ya, nanti sambil jalan tidak apa-apa, kalian bisa menanyakan ya, atau merefleksikan. Yang pertama, prinsip kebebasan di laut bebas itu apa Pak yang dimaksud? Tadi seperti yang Pak Satria sampaikan adalah kebebasan berlayar ya, berlayar. Artinya bebas bermanuver kapal tersebut. Namun yang perlu diperhatikan adalah harus kapal tersebut memastikan bahwa sistem atau jalur atau rute pelayaran yang mereka lakukan betul-betul aman ya. Jadi tidak ada ketentuan alur laut yang itu ada merupakan policy ya dari negara pantai, sehingga kebebasan di laut itu betul-betul terwujud. Yang kedua, kebebasan itu juga berarti bahwa tidak satu pun negara dapat menundukkan kegiatan manapun di laut bebas di bawah kedaulatannya, ya, sehingga tidak ada klaim, ya, Pak Satria ulangi, tidak ada klaim dari suatu negara pantai yang kemudian berhak menikmati, berhak memonopoli dari wilayah di laut bebas itu sendiri. Pak, kalau digunakan atau dinikmati gitu saja boleh, Pak. Pada prinsipnya kalau itu dalam tujuan damai boleh ya, misalkan dalam konteks perikanan itu tidak masalah, ya, tidak masalah. Asal syarat dan ketentuan di dalam praktiknya itu kemudian wajib mengikuti kaidah-kaidah yang ditentukan oleh IMO sebagai organisasi internasional yang ditunjuk di dalam rangka memastikan bahwa penggunaan laut bebas atau high sea itu betul-betul dalam rangka damai. Laut bebas hanya digunakan untuk tujuan-tujuan damai ya. Ini Pak Satria ingin memberi penegasan. Jadi tidak boleh untuk arena perang ya atau battlefield atau digunakan untuk cara-cara yang menyimpangi prinsip-prinsip kedaulatan dan keamanan internasional. Ambil contoh latihan tembakan nuklir ya, di laut bebas atau laut internasional. Dia masuk kategori gangguan atau serangan terhadap perdamaian internasional, yang mana di dalam piagam PBB di pasal 33 jelas dan clear bahwa setiap entitas atau negara yang dianggap melakukan obstruction atau gangguan atau bahkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, mereka adalah bagian dari pelaku kejahatan internasional. Ya. Dapat ditindak sebagai agresi ya negaranya, dia bisa disidang di ICJ atau
pelaku kejahatan perang apabila bagi komandannya, ya dia bisa ditindak di ICC seperti itu. Ya, karena itu ranahnya tidak lagi ranah hukum laut ya, tapi dia ranah hukum internasional yang lebih tinggi, yaitu pelanggaran di bawah piagam PBB. Ya, jadi betul-betul penggunaan dari laut bebas itu ditujukan untuk jalan damai, bukan untuk kekerasan seperti itu ya. Prinsipnya di laut bebas itu ada satu tadi kebebasan berlayar, dasar hukumnya di pasal 90 UNCLOS, dengan syarat ya, kebebasan berlayar itu wajib bagi kapal berbendera untuk mengibarkan benderanya. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya agar mengetahui yurisdiksi hukum yang berlaku di kapal bendera tersebut. In case jika terjadi suatu persoalan hukum, jika terjadi suatu peristiwa hukum, maka mekanisme hukum internasional dia sudah dapat menunjuk ya, dapat tunjuk hidung ya. Hidungnya maksudnya di sini apa, Pak? Jurisdiksi hukum mana yang berlaku di atas kapal tersebut? Mengapa, Pak? Karena perairannya adalah merupakan bagian dari perairan internasional yang tidak mungkin kemudian menjalankan gitu ya, menjalankan mekanisme hukumnya apabila hal tersebut diatur oleh sistem hukum negara pantai. Ya, jadi kebebasan berlayar itu merupakan hak ya yang diberikan oleh hukum internasional kepada kapal berbendera. Yang kedua adalah prinsip non-diskriminasi. Dia di pasal 125 UNCLOS 1982. Prinsipnya adalah di sini kapal berbendera ya, baik dia kapal bendera dari negara yang beruntung, negara yang tidak beruntung, bahkan negara yang tidak berpantai, ya, mereka berhak menikmati laut bebas atau laut internasional. Ya. Pula selain untuk kepentingan pelayaran, juga di dalam rangka kepentingan menangkap ikan, ya, yang dia bagian dari natural resources atau sumber daya alam yang dapat dinikmati oleh kapal berbendera di pasal 116. Pasal terulangi lagi dan semoga kalian ingat dan catat gitu ya, bahwa di sini kebebasan menangkap ikan kembali di dalam rangka tujuan damai. Tidak menimbulkan konfrontasi, konflik, dan lain sebagainya. Siapa Pak yang memastikan bahwa kapal-kapal tersebut dapat menjalankannya dengan damai? Yang memastikan adalah pasukan perdamaian internasional nantinya di bawah Security Council PBB, ya, dan dia melakukan patroli of the sea yang dia memastikan bahwa peruntukan penggunaan laut termasuk di dalam konteks ini perikanan itu betul-betul dilakukan dengan damai, ya. Jadi pengganti Coast Guard kalau di negara berbendera ya, kalau Coast Guard di negara berbendera sudah pasti bahwa dia adalah militer ya, naval, navy, atau kalau di Indonesia TNI AL misalkan ya, atau polisi air, ya, dan juga Bakamla, ya. Jadi itu ya kebebasan menangkap ikan. Kalau di laut internasional dia hanya diawasi atau diatur oleh otoritas yang ditunjuk oleh hukum internasional. Ini ya dasar lahirnya prinsip kebebasan. Pada intinya bahwa laut internasional itu adalah warisan bersama umat manusia yang dia dapat dimanfaatkan oleh umat manusia untuk tujuan damai. The law is common heritage to all mankind, ya. Common heritage ya, common ya, digunakan bersama to all mankind ya, oleh seluruh umat manusia. Ya. Oleh seluruh umat manusia. Pembahasan ini bukan pembahasan yang sehari dua hari sebenarnya terkait dengan laut bebas, karena dia sudah dibahas bahkan jauh sebelum prinsip hukum laut internasional modern itu dibentuk, ya, mulai dari abad pertengahan ya yang dilakukan oleh Celsus, lalu tuntutan negara atas laut yang terjadi di Paus Alexander VI ya di tahun 1493, lalu abad ke-16 sorry ya sampai ke-17
dan dominasi Inggris, dan termasuk tokoh-tokoh hukum internasional ya. Ada Hugo Grotius dan juga Philip Seldens yang membuat prinsip tentang mare liberum and mare closum ya, laut bersifat terbuka dan tertutup ya. Nah itu tentang prinsip kebebasan ya yang sudah dibahas sejak dahulu seperti itu. Mungkin ada respon, silakan jika ada pertanyaan. Prasista? Belum ada, Pak. Baru gabung ya? Sudah tadi, Pak, tapi kepental sinyalnya. Oke. Ada pertanyaan bisa langsung ini ya, respon ya. Selanjutnya ya ini ya, kedudukan hukum atas laut bebas, dia adalah domain dari publik internasional, ya. Dia prinsipnya res communis tadi ya, digunakan bersama oleh umat manusia, dan juga res nullius. Res nullius itu artinya laut yang tidak bernama misalkan ya. Saya rasa sekarang sudah seiring perkembangan zaman dan waktu, penggunaan dan peruntungan laut kan memang sudah diatur sedemikian rupa. Dulu penemuan laut kemudian disebut sebagai terra nullius. Siapapun yang menemukan laut, dia berada di yurisdiksi hukum dari suatu negara pantai. Nah, sekarang prinsip itu juga ada di hukum di laut bebas ya. Barang siapa ditemukan suatu laut tidak bernama, tidak di bawah dominium suatu negara, maka dia merupakan bagian dari hukum laut internasional. Ketentuan laut bebas dalam UNCLOS itu di pasal 88 dan 89. Laut bebas, laut lepas itu tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun. Di pasal 90, setiap negara baik berpantai maupun tidak berpantai mempunyai hak untuk melayarkan kapal di bawah bendera di laut lepas. Di pasal 125 ayat 1, negara tak berpantai harus menikmati kebebasan, termasuk kebebasan transit ya, melalui wilayah negara yang terdekat, termasuk semua alat pengangkutannya. Artinya di sini negara tidak berpantai sekalipun, ya negara yang tidak beruntung sekalipun, dia berhak menikmati laut bebas seperti itu. Dan di pasal 116 kebebasan menangkap ikan di laut lepas atau laut bebas berdasarkan ketentuan hukum internasional dan kepentingan dari negara pantai. Harus ada prinsip-prinsip perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral untuk memastikan bahwa penggunaan penangkapan ikan itu betul-betul tidak melanggar ketentuan hukum internasional. In case jika negara pantai ingin leluasa untuk menangkap ikan di satu wilayah laut bebas, dia harus meminta kepada IMO sekretariat yang berkedudukan di Hamburg, di Jerman, seperti itu. Status hukumnya wewenang penuh ketentuan negara bendera ya bagi kapal ya di laut bebas, dan akibat wewenang tersebut ada hak eksklusif dari negara bendera kepada kapalnya untuk tindakan apapun dia tunduk kepada sistem hukum negara bendera walaupun dia melintasi laut internasional. Saya ulangi, dia di dalam prinsip hukum internasional disebut sebagai floating island theory ya, tolong dicatat dan digarisbawahi. Floating island theory maknanya adalah ketertundukan suatu entitas ya, in case dalam konteks ini kapal laut, kepada negara bendera. Walaupun sifat dari kapal tersebut berada ekstra-teritorial atau ekstra yurisdiksi. Ya. Jadi penting, kenapa penting mengibarkan bendera, Pak? Itu tidak hanya untuk aksesoris ya. Tidak hanya untuk aksesoris bagi suatu kapal, tetapi juga menunjukkan adanya suatu mekanisme hukum dari negara bendera untuk dapat diterapkan di dalam kapal, di wilayah kapal tersebut. Gitu ya. Status kapal, kapal digunakan untuk dinas pemerintahan, ini kapal publik dan kapal privat ya, atau kapal swasta. Saya ini teman-teman juga penting untuk melihatnya agar mengetahui apa tujuan ya, purposes dari penggunaan kapal itu sendiri. Kalau kapal publik dia biasanya digunakan untuk kepentingan membawa pejabat publik, ya, kapal perang,
dan sebagainya, dia masuk kapal publik ya di pasal 29 UN Clause. Lalu ada kapal swasta ya, kapal komersil untuk kepentingan pengangkutan barang dan juga orang. Nah, status kapal, nah ini yang di Madura ya, atau di negara wilayah-wilayah pulau pasti tidak asing dengan istilah kapal dan penggunaannya. Nah ini ya ada bendera. Ini bukan ini loh ya, bukan buat aksesoris loh ya. Mungkin kalian yang di wilayah yang bukan laut perbatasan gitu ya, ini ada benderanya Gerindra, benderanya Demokrat gitu ya, atau bendera apa gitu ya, pakai banner ya, itu mungkin tidak ada efek ya. Tapi kalau berlayar di wilayah perbatasan, status kapal bendera ini maknanya adalah ada jurisdiksi, ketertundukan jurisdiksi di bawah bendera negara pantai. Dan tidak boleh merubah bendera ya, artinya benderanya itu ya satu ya. Kenapa Pak? Karena status bendera dari kapal itu menunjukkan banyak hal. Satu, menunjukkan registrasi dari kapal tersebut terhadap suatu jurisdiksi negara pantai. Dua, menunjukkan status hukum dari pemilik kapal. Ketiga, menunjukkan status hukum dari awak kapal, ya, nahkoda dan pembantu-pembantunya. Yang keempat, menunjukkan status hukum terkait dengan tadi register, lalu kemudian ini ya pembuatan kapal, dan yang ketiga dan yang keempat adalah terkait dengan berakhirnya ya dari suatu kapal seperti itu ya. Jadi sangat krusial. Fungsi dari bendera dari suatu kapal itu sangat krusial. Sehingga hal-hal apapun yang terjadi di sana, nanti kita bisa tahu jurisdiksi hukum mana yang berlaku. Ambil contoh, misalkan kapal bendera Cina ya, yang kemudian melakukan pelarungan ya, dilarung ya, anak buah kapal ya, kalau teman-teman tahu di kasusnya ini rame ya beberapa waktu terakhir. Nah, pemerintah Indonesia sudah tidak perlu menunggu lagi di mana dan mau kemana masalah itu harus diselesaikan, karena ini menyangkut nyawa dari warga negara kita. Mereka tahu bahwa itu kapal bendera Cina, walaupun dia berada di perairan Jepang ya pada kasus tersebut, maka kita bisa melakukan protes diplomatik atau upaya-upaya perlindungan hukum selanjutnya ya, karena kita sudah tahu bahwa status bendera kapal itu siapa. Ya. Ternyata di sini status bendera kapal adalah Tiongkok. Nah, kalau Tiongkok pasti kemudian jurisdiksi hukum yang berlaku di atas kapal tersebut adalah Tiongkok. Paham ya maksud Pak Satria dalam konteks ini ya? Betapa urgent ya, betapa penting kemudian kita mengidentifikasi dari jurisdiksi hukum dari kapal. Karena itu tadi berkenaan dengan banyak hal seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan atau respon sampai sini? Mas Bukhari? Iya, Pak. Halo, Pak. Oh, belum. Saya kira mau tanya. Iya. Ngomong-ngomong tentang laut lepas ini, Pak, atau laut bebas atau heksi, ini kan setiap negara punya, semua negara punya hak, Pak, atas kekayaan yang ada di laut tersebut, Pak. Namun untuk kewajiban, misalkan, Pak, kan sering terjadi adanya perbudakan atau perdagangan budak, perdagangan manusia. Iya, Pak, di kapal-kapal asing utamanya, Pak. Itu khususnya warga negara Indonesia yang bekerja di kapal tersebut, yang bekerja sehari-hari tapi tidak digaji ataupun dikasih makan selama 1 kali. Lantas untuk mencegah kan terjadinya perbudakan itu, Pak, lebih banyak itu terjadi di laut lepas, maksudnya laut bebas begitu, Pak. Lantas untuk mencegah hal-hal
seperti itu, Pak. Ini lebih tanggung jawab siapa, Pak, untuk mengatasi hal-hal seperti ini nih, Pak? Oke, bagus ini. Terima kasih ya Mas Bukhari ya. Karena pas ya kata Pak Satya tadi seperti tentara apa, Pak? Tentara perdamaiannya, Pak. Yeah. Itu masa setiap waktu berpatroli di situ, Pak, kan kayak agak mungkin. Namanya laut bebas luas sekali, Pak. Ya. Jadi ini ya, teman-teman perlu tahu ya, ada tadi bagus Mas Bukhari ya. Pertanyaannya kan terkait dengan perdagangan manusia ya, atau perbudakan ya. Jadi ada kejahatan-kejahatan yang masuk di dalam UNCLOS yang masuk kategori kejahatan internasional. Artinya di sini ada jenis-jenis kejahatan internasional ya, mulai dari bajak laut ya, termasuk di dalam konteks ini adalah terkait dengan perbudakan ya. Nah, ini yang kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa saya taruh di mana tadi ya? Bahwa di laut bebas itu juga mengatur tentang kejahatan internasional. At least itu ya, Mas Bukhari ya. Termasuk dalam konteks ini adalah slavery atau perbudakan manusia. Jadi slavery atau perbudakan manusia itu juga bagian dari dari kejahatan internasional. Selain tadi ya ada piracy, lalu ada unauthorized broadcasting ya, atau penyadapan gitu ya, penyadapan atau gangguan terhadap penyiaran, dan termasuk kejahatan perikanan ya. Nah, itu kalau dilakukan di laut bebas, dia tidak lagi di bawah prinsipnya ya, dia tidak lagi di bawah jurisdiksi hukum dari negara pantai, tapi dia dapat diadili sebagai kejahatan internasional. Bentar ya, saya cari dulu ya di UNCLOS ya. Kita bisa simak bareng-bareng. Tadi ada something miss ya di PPT Pak Satria. Nah, ini penting ini ditanya ya. Kita cari tentang slavery ya. Namanya slavery. Kalau di dalam bahasa Inggris perbudakan itu slavery. Slavery. Mana ya? Nah, ini ya. Slavery ya, di pasal 99 ya dari UNCLOS, bahwa setiap negara wajib mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mencegah dan menghukum dari perpindahan suatu perbudakan ya. The transport of slave in ship authorized ya, yang merupakan bagian dari otoritas dari kapal, termasuk misalkan terkait dengan penerbangan ya, and to prevent the unlawful use of its flag ya to the purposes ya, dan penyalahgunaan dari penyalahgunaan kapal bendera, intinya gitu ya, penggunaan dari kapal bendera, termasuk ini ya, perlindungan dari budak ya, slave, itu kedudukannya sama seperti refugee ya. Refugee itu apa, Pak? Refugee itu adalah pengungsi. Pengungsi, kalau refugee dilihat di Konvensi Wina 1961, Konvensi Jenewa ya 1951, Pak Satria ulangi ya, di Konvensi Jenewa 1951 tentang status pengungsi, di sana dijelaskan bahwa posisi dan kedudukan dari refugee, dia adalah subjek individu yang dilindungi oleh hukum internasional. Artinya di sini merupakan obligation dari seluruh negara untuk mengantisipasi terjadinya suatu slavery ya, atau perbudakan. Ya, terjadinya perbudakan. Namun tanggung jawab untuk pencegahan dan penindakan ini kepada kapal bendera. In case ya,
in case apabila kapal bendera itu dianggap tidak mampu dan tidak mau, ya, unable and unwilling di dalam penindakan bagi perbudakan di laut atau perdagangan orang, tadi kata Mas Bukhari, maka dia merupakan bagian dari otoritas dari hukum laut internasional atau otoritas dari hukum internasional. Nah, teman-teman bisa simak ya di ITLOS ya. Di ITLOS itu kan pengadilan yang disediakan oleh IMO untuk seluruh kejahatan internasional yang terjadi di laut. Di sana teman-teman lihat banyak juga kasus-kasus perbudakan dari Afrika misalkan ke Eropa yang kemudian diadili di pengadilan tersebut. Itu ya Mas Bukhari ya, di pasal 99 ya, Unclos 1982 ya, terkait dengan slavery. Iya Pak. Nah, sekarang ditujukan untuk apa Pak perbudakan? Banyak ya, untuk pekerja kasar tadi ya, untuk pekerja yang tidak digaji ya, bahkan untuk kalau perempuan dan anak dia biasanya ditaruh di tempat prostitusi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di kasus Indonesia sendiri sebenarnya sudah punya undang-undang TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Nah, itu kalau Indonesia punya yurisdiksi ya terkait dengan perdagangan orang. Sekarang bahasanya adalah perdagangan orang, bukan perbudakan ya, tapi substansinya sama ya. Karena makna perbudakan itu sudah tidak diperkenankan ya, istilah perbudakan itu sudah tidak diperkenankan. Begitu. Itu ya Mas ya. Nah, jadi ada yang belum tercatat di sini. Terima kasih mengingatkan. Kedaulatan kapal bendera ya sudah didaftarkan ini ya, register kapal, bukan kapal asing sehingga tunduk pada suatu negara dan dilindungi oleh negara di mana bendera itu dikibarkan dan mempunyai kekuatan hukum yang keluar tadi yang Pak Satria sebut sebagai floating island theory. Kapal laut dalam konteks ini kapal niaga itu banyak ya. Jadi banyak kepentingan kapal niaga, misalkan kapal barang, kapal kargo ya yang mengangkut tumpukan-tumpukan peti kemas, yaitu kapal kargo. Lalu ada bulk kargo yang dia ada tangki di bawahnya, itu biasanya untuk mengangkut misalkan curahan minyak ya atau CPO, beras ya atau kebutuhan pokok lainnya, itu dia disebut bulk kargo ya. Lalu juga ada kapal tanker ya, muatan cair ya, dia biasanya juga minyak ya, minyak jutaan barel dia dibawa gitu ya, atau special design ship yang dia kapal mengangkut barang-barang beku ya, atau kontainer peti kemas tadi, kapal penumpang ya, mulai dari kapal feri sampai pesiar, tapi kalau saya rasa yang kapal dengan tonase yang besar itu yang bisa melintasi laut bebas ya. Kalau kapal feri Surabaya Madura sih enggak apa-apa ya. Kalau sudah melintasi laut internasional, ombaknya tinggi, tidak mungkin pakai kapal kecil ya. Pasti lepas itu di laut ya. Gitu. Lalu kapal barang dan penumpang ya, ada dua, dia bisa kapal barang, dia juga bisa kapal penumpang. Atau kapal barang yang mempunyai akomodasi penumpang terbatas. Nah, ini juga penting ya kalau teman-teman ketahui gimana Pak kalau terjadi kecelakaan kapal di laut bebas. Nah, saat ini Pak Satria ya juga mendampingi ya kecelakaan kapal ya, walaupun bukan di laut bebas ya, dia di laut nasional. Nanti kalau sudah ada putusan, Pak Satria ingin membedah kasusnya. Agar apa Pak? Agar hukum lautnya implementatif gitu ya, dengan pendekatan kasus ya. Kalian juga pasti saya rasa senang ya. Nanti kita bisa eksaminasi putusan tersebut. Ya, kalau teman-teman berkenan ya. Karena in practices ya itu sangat menarik ya, melihat bagaimana cara menghindari tubrukan kapal ya, bagaimana peristiwa terjadinya tubrukan kapal dan bagaimana pertanggungjawaban hukumnya. Cari bukti-bukti evidence-nya seperti apa, itu jauh lebih menarik ya daripada melihat teori yang teman-teman lihat di kuliah ini ya. Nah, nantilah ya kita punya kesempatan itu. Pak Satria bisa banyak cerita tentang hal tersebut. Pak, singkatnya olah TKP begitu Pak? Iya,
Tapi olah TKP-nya tidak sama seperti di darat ya. Kejahatan di laut itu kan nggak ada bekas ban gitu ya. Gimana Pak kalau tubrukan kapal itu kan nggak ada bekas ban ya. Apa tandanya? Apa buktinya ya? Nah, itu perlu melihat kecepatan kapal ya, berapa knot ya, dan jarak dari kapal A ke kapal B sehingga terjadi kecelakaan, dan fungsi dari radio ya, penyiaran ya. Nah, auto race broadcasting ya. Ada channel 12, channel 16 ya. Jadi menarik gitu ya. Menarik. Saya rasa nanti kita bisa eksaminasi itu. Kita bisa uji publik ya putusan tersebut sebagai kuliah ya. Jelas untuk kepentingan akademik. Gitu ya. At least kapal itu ya harus didaftarkan ya. Kebangsaan. Nah, nanti ini loh, kalau terjadi apa-apa, terjadi suatu peristiwa hukum, baik yang sifatnya karena force majeure, ya, terjadi bencana alam misalkan ya, kapal tonasenya besar dia bisa terhempas gitu ya, maka nanti kan dalam konteks keperdataan dia ada namanya asuransi kapal gitu ya, asuransi kapal, bill of lading namanya. Nah, bagaimana cara bekerjanya bill of lading? Nah, nanti di laut bebas. Nah, itu sangat berpengaruh kepada status jurisdiksi bendera kapal. Itu kalau perdata ya. Kalau kecelakaan tadi kayak ada unsur pidananya sehingga menyebabkan kematian, jurisdiksi kapal itu juga penting untuk mengetahui apa, Pak? Siapa yang bertanggung jawab? Mekanisme hukum mana yang dijalankan? Ya. Dan jurisdiksi hukum mana yang berlaku? Nah, itu penting kalau dalam konteks pidana ya. Jadi banyak purposes ya, banyak kepentingan dari suatu kapal. Kenapa penting untuk ada bendera kapal? Gitu. Ya, maksud dan tujuan. Ini selain register kapal tadi untuk menentukan bendera kapal, untuk mendapatkan tanda kebangsaan. Ya, jadi bukan hanya kita yang butuh tanda kebangsaan ya melalui paspor, tapi kapal juga. Di konteks yang lain, di hukum penerbangan, pesawat itu juga harus ada bendera. Ya, apabila terjadi kejahatan misalkan aircraft hijacking atau kecelakaan pesawat, ya siapa yang tanggung jawab gitu ya. Nah, intinya itu ya. Kapal yang belum didaftarkan dalam register kapal tidak mungkin mendapatkan suatu bukti kebangsaan kapal. Ya. Kebangsaan kapal, negara menetapkan syarat terkait dengan pendaftaran kapal, hak mengibarkan bendera, dan harus ada ikatan yang sungguh-sungguh antara kapal dan negara. Jangan sampai terjadi manipulasi gitu ya. Seperti itu. Bukti kebangsaan kapal, surat izin, pas laut, surat laut sementara, izin berlayar ya. Berhak untuk berlayar dan mengibarkan bendera. Nah, kalau untuk tujuan yang lain lebih lanjut, misalkan untuk menangkap ikan, tidak hanya butuh ini ya, tapi surat izin penangkapan ikan. Ya nanti biasanya di dermaga keberangkatan dia diukur tonasenya berapa, jumlah tangkapan ikan ya, allowable catch yang diperkenankan di hari tersebut itu berapa tonasenya. Sehingga apa Pak? Tidak terjadi kelangkaan ikan di laut. Ya, kalau ditangkapi serakah gitu ya, melebihi volume kapal, itu masih satu kapal. Kalau ribuan kapal gimana Pak? Ikan mendadak punah gitu ya. Nah, maka diatur tentang jumlah tonase dan jumlah allowable catch ya, jumlah tangkapan ikan, yang tujuannya adalah agar tidak terjadinya kepunahan ikan. Kalau ikan pindah nggak apa-apa punah ya. Kalau ikan-ikan yang lain, yang mahal misalkan ya, ikan tuna, ikan salmon yang dia siklus ya, dia ada itu berdasarkan siklus perairan ya. Nah, kalau nggak sesuai siklusnya tapi dia menangkap over capacity, over allowable, jelas dia menjadi satu pelanggaran. Oke ya. Kewajiban negara bendera melaksanakan jurisdiksi, menyimpan daftar register, menjamin keselamatan kapal di laut, maka perlu dicek semua, pemeriksaan secara rutin terhadap pendaftaran, nah nanti juga dilihat kelayakan dan kelayakan kapal dan kapasitas dari nahkodanya, tentang ketentuan internasional dan kerjasama dengan negara lain apabila terjadi insiden ya, kecelakaan atau kapal berbendera. Ini ya, kekebalan kapal di laut, kapal perang, kapal milik pemerintah atau kapal PBB, dia memiliki
kekebalan ya, privilege and immunities yang statusnya sama seperti kekebalan diplomatik. Ya. Pengawasan ini tadi ya, pemeriksaan kapal yang berhak melakukan kapal perang. Ini terkait dengan Coast Guard ya, yang melakukan pengawasan apabila terjadinya suatu dugaan-dugaan apa Pak pelanggaran di laut di pasal 110 berkenaan dengan piracy ya, berkenaan dengan perdagangan orang tadi ya, slave trade, berkenaan dengan unauthorized broadcasting atau kapal tanpa nasionalitas ya. Lalu kapal-kapal asing ya, atau pesawat berbendera yang atau kapal berbendera yang melanggar ketentuan dari status hukum negara pantai. Ini tadi ya pasal 99 tadi ditanya oleh Mas Buhori tentang budak belian atau slave trade ya, berlaku yurisdiksi negara bendera. Nah, ini in case kalau negara bendera tidak berkenan atau tidak mampu menindak, maka di take over oleh mekanisme hukum internasional. Ya, nah kalau piracy ini berbeda dengan perdagangan manusia tadi ya. Kalau piracy berlaku asas universal, artinya dia di sini adalah kejahatan internasional. Ya, bajak laut pasal 100 sampai 107 atau perompak dia dapat ditindak oleh seluruh negara manapun atau oleh rezim hukum internasional ya, yang dia tunduk di bawah ITLOS. Ya, jadi beda dengan budak belian tadi ya. Lalu unauthorized broadcasting dia di pasal 109 penyiaran TV gelap ya, dia dapat men-take over dari transmisi agar terganggu. Kalau terganggu itu dampaknya apa Pak? Fatal ya. Dampaknya bisa terjadi suatu kecelakaan kapal ya. Terjadinya suatu kecelakaan kapal atau accidents di laut ya. Di 109 UNCLOS, maka yang berhak mengadili adalah negara yang transmisinya terganggu. Yang kedua, negara yang dapat menerima transmisi tersebut tanpa melihat isinya. Ya. Sehingga kejahatan transmisi ya melalui pengerusakan ya, penyiaran di laut dia dapat ditindak melalui rezim hukum dari negara bendera. Ya, pemberantasan narkotika gelap dia tunduk pada yurisdiksi negara bendera ya. Dari pasal 108. Ya, narkotika psikotropika dia membawa secara ilegal, dia ditindak oleh rezim hukum negara bendera. Kejahatan penangkapan ikan ada pengawasan terhadap alat-alat penangkapan ikan dan melindungi ikan-ikan dari pasal 117 dan pasal 119 UNCLOS 82. Sehingga walaupun dilakukan dengan tujuan damai, tapi cara-caranya masuk kategori pengerusakan lingkungan sumber daya alam di laut, maka dia masuk kategori penangkapan ikan ilegal. Ya, masuk kategori penangkapan ikan ilegal. Ini tolong digarisbawahi ya. Nah, jadi walaupun bebas menangkap ikan, namun yang perlu diketahui adalah cara atau metode yang digunakan, serta bagaimana kemudian upayanya tidak merugikan dari negara bendera yang lain. Nah, ini kapal-kapal, pipa-pipa, kabel-kabel bawah laut, dia bebas ya dipasang ya di bawah laut dari negara pantai tersebut ya. Jadi bebas untuk dilintangkan. Nah, ini penting ya untuk menginformasikannya juga ke mekanisme internasional agar apa Pak? Agar kapal-kapal asing itu juga tidak memasang jangkar sembarangan ya di lintasan kabel atau pipa-pipa bawah laut. Agar apa Pak? Agar tidak terjadi accidents. Gitu. Itu ya. Kalau terjadi accidents gimana Pak ya? Tanggung jawab negara pantai ya. Tanggung jawab negara bendera ya untuk melakukan responsibility and liability. Apa itu Pak responsibility and liability? Responsibility menyatakan tanggung jawab bahwa terjadi kecelakaan di sana, liability ya ganti rugi. Memulihkan dan memberikan kompensasi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sampai sini. Silakan. Saya Pak.
Prasista. Silakan. Bertanya. Gini Pak, jadi kan di daerah saya itu kan emang banyak sekali yang bekerjanya itu di Malaysia. Nah, karena pada masa pandemi ini itu mereka itu banyak yang berangkat di jalur gelap. Nah, jalur gelap itu melalui jalur laut. Nah, yang kemarin itu saya lihat di berita di CNN itu ada kapal Indonesia yang terbalik di daerah Johor, Malaysia. Ini dugaannya itu mengangkut calon-calon pekerja yang ilegal gitu Pak ke arah Malaysianya itu. Nah, itu kan tadi kan saya bertanya-tanya kok pas saya baca berita itu tim SAR-nya terus bantuan-bantuannya yang evakuasi itu kebanyakan dari Malaysia, padahal itu kan kapal Indonesia, terus kapalnya Indonesia, terus yang menaiki itu juga kebanyakan berkeluarga negara Indonesia. Tapi tadi terjawab di PPT-nya Pak Satria yang menyebutkan bahwa untuk proses evakuasi dan lain sebagainya itu dibantu oleh negara yang memang dekat dengan daerah karamnya kapal berbendera tersebut. Itu sudah terjawab pertanyaan saya yang pertama. Tapi yang belum terjawab itu Pak, nanti ketika proses untuk selanjutnya, kalau memang ini dibawa ke jalur hukum atau sebagainya, itu bagaimana prosesnya Pak? Apakah diproses di Indonesia atau di Malaysia? Karena memang itu kan keberangkatannya kan ilegal juga, seperti itu Pak. Pertanyaan saya. Oke. Terima kasih Prasista. Saya jawab dulu ya biar nggak lupa ya Mas Buhori ya. Habis ini Mas Buhori ya. Prinsipnya gini, kalau in case ya di Johor ya, kalau Prasista tahu, kebetulan saya 2017 itu ke Johor ya. Johor itu triangle gitu ya. Dia wilayah laut yang sangat dekat dengan Singapura dan Indonesia di Batam ya. Johor Bahru di Malaysia. Nah, perairan itu tidak dalam konteks laut bebas. Dia masih masuk kategori laut teritorial. Nah, kita perlu lihat, memang ya, satu ya, jawaban saya ya, yurisdiksi hukum yang berlaku di atas kapal tersebut tetap yurisdiksi Indonesia. Tapi juga perlu dilihat criminal code yang berlaku in case misalkan di Johor masuk kategori wilayah laut Malaysia ya. Apabila di Malaysia di undang-undangnya ya, di criminal code-nya ya, di KUHP-nya ya, misalkan ya, atau di perundang-undangannya disebutkan bahwa untuk kejahatan tadi ya, perdagangan manusia ya, atau illegal trafficking ya, atau mereka yang masuk kategori orang yang tidak memiliki paspor atau ilegal gitu ya, itu adalah masuk dari yurisdiksi hukum dari Malaysia, maka Malaysia yang berhak melakukan penindakan ya, asal di undang-undangnya ya, asal di undang-undangnya menjelaskan hal tersebut ya. Entah itu kapal asing, entah itu kapal Malaysia, kalau dia membawa budak belian, misalkan ya di undang-undang Malaysia menyatakan seperti itu, dia berarti masuk kategori yurisdiksi hukum Malaysia. Nah, tinggal dilihat dari criminal code-nya ya, atau undang-undang pidananya ya, dari konteks perdagangan orang di Malaysia. Ya, itu ya Prasista. Tapi kalau Malaysia mau melakukan tindakan, padahal dia nggak punya yurisdiksi di sana, tapi Malaysia punya kepentingan misalkan di kasus tersebut, maka Malaysia bisa melakukan tindakan-tindakan kooperatif kerjasama internasional. Apa itu Pak? Ekstradisi atau mutual legal assistance ya, MLA, yang itu disediakan di United Nations Transnational Organized Crime apabila itu kejahatan lintas batas negara. Tapi kalau kita lihat dalam konteks ASEAN, kalau kasusnya itu ya Prasista ya, sebenarnya ada prinsip ya free flow of persons ya. Jadi kita kalau mau terbang ke Malaysia, ke Singapura dan lain sebagainya cukup punya paspor saja. Kita nggak perlu visa dan lain sebagainya. Nah kalau mereka nggak punya paspor tentu ini perlu dilihat ya hukum mana yang berlaku ya. Walaupun seperti itu ya, saya juga ingin melihatkan di ASEAN itu juga ada ASEAN Protection on Undocumented Migrant Workers. Ya, ada mekanisme hukum ASEAN tentang perlindungan buruh migran tidak berdokumen. Ya, konvensi internasional tersebut melindungi kepentingan buruh migran kita sebenarnya. Nanti Prasista lihat ya di ASEAN Protection on Undocumented Migrant Workers. Tapi itu tadi langkah-langkahnya ya, strategi-strateginya. Begitu ya Prasista ya.
Iya Pak, sudah paham. Terima kasih banyak Pak Satria. Ya, sama-sama. Mas Bukhari. Lupa sudah. Iya Pak. Yang saya tanyakan Pak, untuk kejahatan yang ada di laut lepas, laut bebas itu, apakah untuk pencemaran laut itu tidak masuk di dalamnya Pak? Karena yang saya simak di tadi tidak ada pencemaran laut yang ada di PPT Bapak. Atau jangan-jangan pencemaran laut ini masuk dalam kategori penangkapan ikan yang tadi. Tapi dipikir-pikir Pak, tidak selalu pencemaran laut itu diakibatkan oleh penangkapan ikan. Ya. Karena ditakutkan misalkan Pak itu ada negara lain yang membuang limbah-limbah nuklir misalkan di laut bebas misalkan begitu. Kan sangat membahayakan bagi ekosistem yang ada di laut tersebut Pak. Itu mungkin itu saja. Ada lagi Pak satu, tapi itu dulu Pak. Nggak apa-apa sekalian. Oh sekalian. Siap-siap Pak. Ini mohon maaf ya Pak. Boleh tunjukkan macam-macam kapal itu Pak tadi Pak di slide sebelumnya itu Pak. Maaf ya Pak. Nggak apa-apa, santai aja. Ini ya. Ini kah? Mulai dari sini. Sebelumnya Pak. Loh. Oh, setelahnya Pak. Setelahnya Pak. Ini. Belum. Lanjut Pak, lanjut. Lanjut. Wes Pak, sudah Pak. Tadi ini. Pak. Iya Pak. Sebelumnya Pak. Oke. Ya itu Pak. Ya itu. Kepala niaga. Iya. Di sini Pak kok saya baca tidak ada kapal induk Pak. Sedangkan kan saya pernah seingat-ingat saya Pak, ini ada kejadian di Indonesia nih, kalau tidak salah di Bawean. Itu kapal induk lewat, kemudian mengangkut pesawat-pesawat militer lalu terbang di atas kapal induk tersebut. Dan Indonesia mengklaim bahwa kapal induk tersebut salah karena kapal induk tersebut melintasi bukan di laut lepas laut bebas, melainkan di laut kepulauan Indonesia, YLKI Pak. Apa Pak? ALKI. Iya, ALKI Pak itu. Walaupun Indonesia mengklaim di ALKI, tapi pihak pesawat induk tersebut Pak mengklaim bahwa dia melewati di laut lepas, laut bebas begitu Pak. Oke, bagus. Kalau dia salah di Bawean ya Pak. Ya. Saya juga lupa Pak. Banyak kasusnya ya, di Bawean, di Natuna, di beberapa daerah perbatasan itu ya. Saya ingin jawab dulu kapal induk. Bagus ya, ini Pak. Ya, Mas Bukhari ya. Kapal induk itu masuk kategori kapal publik ya. Dia masuk statusnya seperti kapal perang. Yang memang apakah boleh Pak melintasi laut dari negara pantai? Jawabannya boleh. Tapi nggak boleh berhenti. Dia lurus langsung seketika keluar ya melalui jalur navigasi yang ditentukan oleh negara pantai. Nah, kalau dia kemudian berhenti, kemudian latihan perang di sana, itu jelas masuk kategori konfrontasi ya atau tadi ya upaya untuk mengancam perdamaian dan keamanan internasional di laut negara pantai. Dia dapat ditindak sebagai pelaku kejahatan internasional ya, karena dia mengancam kedaulatan, apalagi latihan perang ya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, berbeda kalau dia di laut internasional. Kalau di laut internasional terserah mau manuver mau apa silakan ya, karena itu rezim hukum internasional yang mengatur. Ya, jadi ini di paparan saya yang di PPT ini kapal niaga ya, kapal privat ya. Kalau kapal induk dia masuk kategori kapal perang atau kapal publik. Dan terima kasih tadi benar ya, Mas Bukhari ya. Kita perlu, maka penting ya, yang jaga kapal yang tadi melakukan pengawasan umum di laut itu adalah kapal perang. Ya, ini ya. Karena kalau bukan kapal perang, ya pasti kita diremehkan gitu ya. Pakai sampan, Pak. Pakai keris ya. Bagaimana kita ngelawan kapal Tiongkok di laut Natuna pakai keris katanya. Kemudian Pak, yang jaga paranormal gitu Pak, Ki Joko Bodo. Ya kita harus banyak koreksi. Artinya alutsista kita itu ya memang untuk melindungi wilayah-wilayah perbatasan tadi. Nah,
Kalau sudah di tengah laut kita, apalagi sudah masuk yurisdiksi laut kita, kemudian dia melakukan upaya-upaya tadi, itu agresi namanya. Ya. Kita bisa membawanya ke Mahkamah Internasional. Bisa membawanya ke ICJ. Ya. Itu sudah pelanggaran berat. Itu satu ya. Yang kedua, tadi betul ya, kata Mas Bukhori ya, pencemaran laut itu tidak hanya karena perikanan ya, juga tadi karena pemasangan pipa-pipa bawah laut, kabel-kabel bawah laut yang tidak dikonsolidasikan sehingga terjadinya eksiden atau kecelakaan. Misalkan kasus Montara ya, minyaknya sampai meluber gitu ya, sampai lintas batas negara. Tentu itu adalah pelanggaran ya, pencemaran di laut. Atau tadi membuang limbah, betul ya. Saya teringat ya apa yang ditulis oleh Philip Sands ya di dalam bukunya The Principles of International Environmental Law. Kalau kalian mau, nanti saya akan kirim, itu buku yang saya rasa babon ya, tapi bagus sekali, 700 halaman itu. Kebetulan saya pernah menulis tentang international waste ya, limbah yang bersifat internasional. Dan memang betul ya, banyak ya, termasuk kapal-kapal pesiar ya, dia membuang limbah penumpangnya, lalu ada bulk tadi ya, bulk carriers ya, yang dia membawa minyak ya atau bahan-bahan berbahaya itu sehingga dia terbuang di laut. Nah, inilah pentingnya status bendera kapal di dalam rangka apa, Pak? Ini tunjuk hidung ya, yang tanggung jawab siapa? Kalau enggak entitas yang punya kapal ya berarti negaranya yang diminta tanggung jawab seperti itu ya. Karena urusan pencemaran lingkungan laut itu adalah urusan negara bendera. Negara bendera itu maknanya apa, Pak? Entah dia perusahaan atau negara, state representative or private representative, dia wajib bertanggung jawab atas eksiden atau kecelakaan tersebut. Oke. Jadi seperti itu yang perlu kita, teman-teman simak ya. Gitu. Itu ya Mas Bukhori ya. Terakhir ya, terkait dengan pengawasan untuk kepentingan negara pantai, ada hot pursuit tadi ya, hak pengejaran langsung seketika oleh Coastal Guard negara pantai in case jika terjadi kejahatan ya di perbatasan laut ya. Mengejar langsung, bahkan kalau masuk ke yurisdiksi negara lain, dia bisa langsung membuat semacam kerjasama penegakan hukum seketika ya di atas kapal ya, dia buat perjanjian internasional. Oke. Buat kapal. Jadi antar Coast Guard itu saling bekerja sama untuk kamu kejar itu sampai ditangkap kemudian dibawa ke perairan negaranya. Untuk apa, Pak? Untuk ditindak berdasarkan mekanisme hukum dari negara pantai. Right to hot pursuit ini jelas dilakukan oleh kapal perang. Dia bukan kapal feri atau kapal penumpang ya. Dia jelas dilakukan oleh kapal perang sehingga pelaku kejahatan tersebut dapat ditindak melalui yurisdiksi hukum kita. Itu di pasal 111 Unclos 1982. Oke ya, saya rasa itu ya perkuliahan kita pada pagi hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kita bisa sambung di WA Group. Ya, jangan sungkan. Nanti kita bisa saling berdialog untuk memperdalam studi kita. Mas Satria ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Ya, Pak. Terima kasih balik, Pak.